Selamat datang di New Tarot Indonesia. Di sini aku akan lanjutkan upload video general. Di sini aku akan lanjutkan upload video love reading untuk masing-masing zodiak di bulan Juli. Dan sekarang kita akan rekaman untuk zodiak Pisces. Nah, di sini Pisces kita akan rekaman untuk 2 sesi sekaligus. Kita akan rekaman bagi yang berpasangan, kemudian kita juga akan rekaman bagi yang single. Jadi kita langsung aja di sini ya untuk Pisces yang berpasangan terlebih dahulu. Here we go. Kartu bawah di sini Pisces ada Nine of Wands. Pisces yang berpasangan ini pasangannya terserah, bisa jadi ini suami istri, pacar, gebetan. Di sini aku ngelihat 2 orang yang berusaha untuk mempertahankan hubungan ini, berusaha untuk benar-benar menstabilkan hubungan ini lagi. Walaupun mungkin keduanya sama-sama berada di tahap hopeless atau udah berserah kepada semesta gitu ya. Aku ngerasa di sini kalian sudah melakukan yang terbaik untuk mempertahankan hubungan ini, untuk sama-sama di sini mempercayai satu sama lain, ya. Karena seseorang di sini ngerasa mungkin udah berada di tahap atau mungkin sempat berada di tahap dimana kesulitan sebenarnya untuk kompromi sama pasangannya. Mungkin ada sesuatu yang terjadi di masa lalu atau mungkin bulan sebelumnya sebelum kamu nonton video ini. Tapi dia tetap berusaha untuk percaya sama pasangannya, which is a good thing. Itu adalah satu hal yang bagus. Ada kartu Ace of Cups, berusaha untuk mempertahankan hubungan inilah intinya ya, berusaha untuk percaya sama pasangan kamu. Dan di sini potensinya sebenarnya kurang bagus ya, ada kartu Seven of Cups. Nah, itu yang aku bilang tadi ya, soal berserah kepada Tuhan dan semesta. Bahwasanya kalian di sini mungkin udah sama-sama capek. Jadi nggak cuma salah satu pihak aja di sini yang capek ya guys ya, keduanya sama-sama capek. Jadi intinya adalah jangan pernah di sini meminimalisir usaha pasangan kamu untuk benar-benar berusaha mempertahankan hubungannya bersama kamu. Pisces itu penting banget ya. Ketika dia memilih untuk tetap bertahan sama kamu, tetap untuk memperjuangkan hubungannya bersama kamu, menurutku itu adalah suatu nilai plus ya. Terutama di zaman dimana sekarang semua orang ngerasa punya pilihan ya, semuanya dipermudah, segala sesuatunya bisa terjadi secara instan. Dan ketika dia memilih di sini untuk bertahan sama kamu, menurutku itu adalah suatu hal yang bagus. Walaupun mungkin banyak pihak akan bilang itu kan bare minimum mbak gitu loh. Tapi kan kita di sini bicara dalam konteks hasil readingan ini ya guys ya. Jadi ini suatu hal yang bagus menurutku. Pisces masih berusaha untuk bertahan dengan satu sama lain. Tapi sih kalau misalnya kita bicara soal potensi ke depannya bagaimana ya, ini masih cukup goyah sebenarnya hubungannya, tapi mungkin kita akan coba lihat perkembangannya seiring berjalannya waktu, atau mungkin kamu pengen personal reading. Oke, untuk melihat situasi hubungan kamu secara personal. Di sini kita coba klarifikasi dulu ya Pisces ya untuk beberapa kartu. Here we go. Masih banyak sih di sini yang harus kalian explore ya dari satu sama lain. Terlepas ini hubungannya apa, suami istri, pacar, gebetan. Masih banyak yang harus kamu pahami lagi dari pasangan kamu ini, karena di sini ada kartu The Book. Book juga bisa berarti soal knowledge,
secrecy, bisa jadi juga soal rahasia, mystery. Tapi tahu gak sih, terlepas ya apapun masalah kamu dengan pasangan kamu ini sebelumnya, kita nggak akan bahas secara lebih detail ke arah sana. Cuman ini menurutku cukup worth it sih sebenarnya untuk dipertahankan. Kalau misalnya di sini ada tendensi untuk menyerah di dalam hubungan ini ya Pisces ya. Karena di sini ada kartu Nine of Wands guys. Oke, seseorang di sini ada tendensi untuk ya udahlah gue nyerah aja sama dia nggak akan berubah kayak gitu ya. Tapi sebenarnya melanjutkan hubungan ini juga bagus sebenarnya bagi kalian berdua. Oke. Karena pada dasarnya kalian berdua itu sudah bersama dengan seseorang yang bisa menstabilkan kalian, atau kalian ngerasa cocok sama orang ini, atau kalian ngerasa harmonious dengan orang ini. Ada kartu Four of Wands, ada kartu Justice di sini Pisces. Jadi menurutku ketemu dengan seseorang yang udah sepaham sama kamu itu susah ya di era yang seperti ini, dimana there's a lot of fish in the sea gitu ya, seperti yang orang-orang bilang. Tapi kan walaupun there's a lot of fish in the sea, gak semuanya juga bakalan mau bekerja sama dengan kamu. Nah di sini menurutku kalian masih mau kerja sama, that's the point, ya nggak? Nah jadi untuk menyerah sih menurutku nggak worth it. Lanjutkan aja. Terlepas hubungannya apa gitu ya. Terlepas di sini permasalahannya apa sebelumnya. Pisces. Apakah ada potensi orang lain antara kamu dengan pasangan kamu ini? Sebenarnya main theme atau tema utama di dalam situasi ini tuh bukan pihak ketiga atau pihak eksternal. Oke, karena kalian berdua di sini punya semacam trust yang cukup kuat dengan satu sama lain. Jadi main issue atau isu utama yang harus kalian cemaskan sebenarnya adalah gimana caranya kalian di sini untuk tetap renewing atau memperbarui motivasi kalian di sini untuk bertahan di dalam hubungan ini ya. Pisces ya. Jadi kalaupun misalnya ada pihak ketiga, mungkin itu nggak perlu deh terlalu kamu pikirin. Oke, untuk saat ini ya, menurutku. Kita coba lihat di sini Pisces untuk oracle cards-nya. Pisces. Di sini ada kartu engagement, true love, dan wedding. So seperti yang aku bilang, terlepas permasalahan kalian apa, kalian mau bekerja sama dengan satu sama lain aja, mau kompromi ya dengan pasangan kamu ini merupakan sebuah nilai plus. Aku bilang nilai plus. Walaupun mungkin akan banyak orang bilang, Pisces lu batasan lu lemah banget gitu ya. Oh Pisces lu gini. Orang kan cuman bisa berkomentar guys. Ya nggak, orang cuman bisa berkomentar. Tapi mereka juga nggak mampu di sini secara kontinuitas untuk membantu kamu. You know what I mean? Jadi kadang orang itu cuman mau berkomentar tanpa memberikan solusi. Nah di sini kamu udah ketemu nih dengan seseorang yang mungkin kamu udah sayang sama orang ini, ada semacam kecocokan yang kamu nggak temukan di yang lain gitu ya. Ada kartu true love di sini, dan bahkan di sini ada kartu engagement dan wedding. Bisa banget sebenarnya untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius seperti pernikahan. Bahkan mungkin sebagian dari kamu mungkin kalian akan segera menikah ya di tahun 2026 ini, dimana bisa jadi kalian akan muncul idenya di bulan Juli tahun 2026 ini Pisces. Jadi keep going aja sih kalau saranku ya. Karena di sini juga kartu menunjukkan tanda-tanda positif sebenarnya. So aku harap ini bisa resonate ya Pisces yang berpasangan. Kita lanjut di sini bagi Pisces yang single. Here we go.
kartu bawah di sini ada di Empress ya, Pisces yang single ya. Pisces yang single di luar sana. Mungkin ada sebagian dari kamu di sini yang berada di titik dimana kamu ngerasa insecure atau rendah diri ya, atau nggak percaya diri dengan dirinya kamu. Nah, rasa rendah diri atau tidak percaya diri ini mungkin bersumber dari suatu trauma yang diakibatkan oleh suatu hubungan atau satu individu yang berada di masa lalunya kamu. Sehingga kamu di sini kesulitan untuk membuka diri kepada orang baru ya, Pisces ya. Di sini ada kartu Seven of Wands. Kamu di sini cenderung memblokir hatinya kamu ya. Jadi ketika ada orang yang mendekat atau misalnya ada yang mencoba untuk nyari perhatiannya kamu langsung berpikir logis, oh nggak mungkin lah dia suka sama gue gitu ya, atau pasti dia akan bertindak seperti yang lalu-lalu nih gitu ya. Mungkin ada kecenderungan seperti itu ya, Pisces ya. Jadi apa yang bisa kamu lakukan kalau misalnya memang benar itu situasinya the Wheel of Fortune? Mungkin kamu di sini perlu untuk mengubah mindset kamu ya, karena Wheel of Fortune juga bisa bermakna soal perubahan mindset, ada sebuah transisi, perubahan gitu ya. Dan menurutku di sini langkah kamu akan diberkahi oleh semesta, karena The Wheel of Fortune juga berbicara soal roda keberuntungan. Kali ini ketika kamu mau di sini untuk membuka diri misalnya ya, untuk memberikan kesempatan kepada orang baru, mungkin kamu bisa ketemu dengan sosok yang potensial di sini, Pisces. Oke. Juga satu hal yang harus aku tekankan lagi, di sini ada kartu di Empress. Sebenarnya kamu itu lebih dari cukup untuk mendapatkan cinta. Jadi jangan sampai kamu ngerasa insecure hanya karena seseorang di masa lalu pernah memperlakukan kamu sedemikian rupa. Oke. Aku juga ngeliat skenario lainnya di mana kamu di sini mungkin belum move on dari seseorang, kemudian mungkin bisa jadi aja orang ini masih mencoba untuk menghubungi kamu lagi ya, berusaha untuk menjelaskan sesuatu kepada kamu tapi kamu menolak. Oke, ada kartu Seven of Wands. Bahkan bagi sebagian dari kamu sudah blokir orang ini, tapi dia masih muncul dengan nomor baru misalnya, atau mencoba untuk mengontak kamu dari sosmed dengan menggunakan akun lain. Oke. Nah, jika memang berada di situasi itu kamunya, Wheel of Fortune, mungkin ada beberapa hal yang memang perlu untuk didengarkan dari orang ini ya, Pisces ya. Karena again, Wheel of Fortune sebuah roda keberuntungan, sebuah perubahan ya, sebuah perubahan situasi gitu ya. So mungkin akan cukup worth it sebenarnya untuk mendengarkan penjelasan orang ini lagi. Oke, kita akan coba lihat di sini Pisces ya, kartu klarifikasinya. Here we go. Pisces, sepertinya benar ya, kalau misalnya di sini memang ada sebuah trauma dari masa lalu yang ditimbulkan oleh satu individu atau hubungan tertentu. Aku sih ngerasa di sini trauma kamu itu sebenarnya udah nggak relevan lagi, Pisces. Aku nggak akan mendiskreditkan trauma kamu ya, karena di sini kita bahas spesifik soal situasi yang kita bicarakan di sini ya, Pisces ya. Dan sekarang saatnya bagi kamu mungkin untuk membuka diri sama yang lain, dan mungkin kamu akan ketemu dengan sosok yang potensial. Di sini balik lagi ada kartu Wheel of Fortune, kemudian ada kartu Daring dan Bouquet. Aku sih ngelihat kamu akan kedatangan satu sosok baru di sini, Pisces, yang benar-benar baru kayaknya, yang akan mengubah perspektif kamu terhadap sosok potensial atau sosok yang ingin secara spesifik aku bilang di sini untuk kamu nikahi misalnya. Oke. Kayak orang ini tuh mampu ngelihat value atau nilai-nilai dalam diri kamu, dan kamu nggak perlu di sini harus mempertanyakan diri kamu lagi gitu loh. Tapi memang Seven of Wands, kamu harus mampu di sini untuk membuka diri juga, membiarkan orang lain di sini untuk menjelaskan dirinya, untuk membuktikan sesuatu kepada kamu gitu ya, untuk bekerja sama dalam suatu hubungan. Apakah itu bisa tercapai? Bisa banget. Bisa banget, karena di sini ada kartu House dan juga Mountain. Jadi situasinya
Ini yang harus kamu tahu guys, suatu hubungan itu nggak ada yang mudah aja. Sekarang dia kenal sama kamu, besoknya dia langsung nikahin kamu, nggak kayak gitu. Hubungan yang sehat itu menurutku berproses, dan itu mungkin yang harus kamu perjuangkan di sini. Seven of Wands. Oke. Kalau misalnya ini mantan, ya, dimana nggak semua orang akan menyukai apa yang aku ucapkan di sini ya. Karena di sini ada kartu Wheel of Fortune, The Ring, dan Bouquet. Mungkin ketika orang ini mencoba untuk mengontak kamu lagi atau berusaha di sini untuk masuk ke dalam kehidupan kamu lagi, dia akan datang dengan sebuah komitmen. Ada kartu The Ring di sini guys. Apakah worth it untuk menerima orang ini kembali? Menurutku worth it. Tapi memang bukan berarti ketika orang ini kembali dia akan langsung melamar kamu, kalian akan langsung menikah, enggak. Masih ada struggle di sini, masih ada challenge yang harus kalian taklukkan lagi gitu loh. Ingat guys, nggak ada hubungan itu yang instan, yang langsung stabil dalam waktu semalam overnight. Nggak ada. Itu bullshit ya kalau aku boleh bilang. Atau bisa jadi memang ada yang seperti itu, tapi kan setelah itu, setelah kalian sudah bersama dengan orang itu dalam suatu marriage atau pernikahan, akhirnya kalian di sini terlambat untuk menyadari hal-hal yang seharusnya kalian sadari ketika pacaran misalnya. Nah, di sini kalian diberi kesempatan nih untuk bekerja sama, untuk benar-benar mengetahui sisi baik dan negatif dari satu sama lain, dan menurutku di sini sih bisa berhasil ya Pisces ya. Jadi apapun itu skenarionya, kasih orang ini kesempatan, karena aku ngelihat kamu lebih dari cukup untuk dicintai Pisces. Oke. Kita lihat di sini oracle cards-nya guys, here we go. Di sini ada kartu finances and career, codependency, dan deception. Oke. Bagi sebagian dari kamu, kenapa mungkin kamu bermasalah dengan orang ini? Mungkin karena ada isu karir dan finansial yang dihadapi oleh orang ini, sehingga orang ini sempat menghilang sebelumnya. Oke, atau mungkin dia sempat memutus komunikasi dengan kamu atau memutus hubungan dengan kamu. Jadi dia belum bisa fokus sama kamu. Aku ngeliat di sini Pisces, oke. Kemudian ada kartu codependency. Bisa jadi juga bagi sebagian dari kamu, orang ini memiliki tendensi untuk bergantung sama kamu seutuhnya. Padahal mungkin ada beberapa hal di sini yang gak seharusnya kamu gantungkan sama pasangan kamu atau dengan si doi ini. Walaupun kita dalam suatu hubungan, kita harus bisa atau mampu di sini untuk menjaga kemandiriannya kita, independensinya kita, you know. Kemudian ada kartu deception. Bagi sebagian dari kamu lagi bisa jadi ini perkara cheating, atau mungkin seseorang di sini sempat selingkuh misalnya gitu ya, nggak jujur sama kamunya. Sebenarnya ini merupakan sinyal-sinyal yang negatif ya guys ya. Tapi berhubung di sini ada kartu Wheel of Fortune, bagi sebagian dari kamu, siapapun orang ini, ada harapannya orang ini untuk berubah. Oke? Kayak ada penjelasan logis kenapa orang itu bersikap demikian pada saat itu, Pisces. Tapi tentunya bagi sebagian dari kamu, sinyal-sinyal ini memberikan semacam pertanda bahwasanya mungkin memang kamu nggak jodohnya orang ini, atau orang ini bukan jodohnya kamu. Oke? So guys, ini adalah hasil readingan kamu untuk video kali ini ya Pisces yang single. Trust your intuition, percaya dengan intuisinya kamu. Semoga nanti kita ketemu lagi di video berikutnya. Tunggu aja di New Tarot Indonesia, oke? Bye!